Buat yang sering pergi luar kota, cek dulu. Kali ini kita ajak Wuling Almas Hybrid buat trip dari Jakarta ke Surabaya. Apakah dia sanggup memenuhi ekspektasi kalian soal mobil hybrid yang irit? Habis berapa sih buat bensin dan tol? Tonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe. Selamat datang di Autofun Indonesia. Oke, kita di awal perjalanan tadi udah ngisi bensin dulu full buat nanti kita lihat lagi ketika udah nyampe rest area atau nyampe Surabaya. Totalnya tuh konsumsi berapa liter sih untuk si Wuling Almas Hybrid ini. Jadi kita jalannya lewat mana nih Kang nih? Seperti biasa kita akan lewat tol Trans Jawa. Nah, dari sini ke Surabaya tentunya kita akan berhenti beberapa kali untuk istirahat, makan siang, sholat, dan tentunya gantian nyupir. Lo sanggup sampai Surabaya sendirian Ki? Sanggup lah. Segitu doang wah. Ya jadi total perjalanan itu sekitar 780-an kilo ya Kang ya? Yes. Itu kita jalaninnya nyantai aja, nggak diburu-buru. Ya dipanteng-panteng 80 lah ya. Ya lewat-lewat dikit oke lah. Ya. Yang pasti kita jagain konsumsi bahan bakarnya Ki. Tonton terus aja, kita lihat nanti sampai Surabaya berapa liter sih habisnya, dan tolnya habis berapa sih untuk akomodasi naik Wuling Almas Hybrid ini gitu. Seberapa ratus ribu. Biar kita bisa jajan di Surabaya. Yoi. Secara teori, sistem hybrid elektrik emang bisa banget bikin mobil jadi relatif lebih irit BBM dengan tenaga yang dihasilkan. Kayak di Almas Hybrid gini, memungkinkan mesin untuk mati total pas lagi jalan alias EV mode. Sementara itu, mesin sendiri mostly bekerja sebagai generator listrik buat isi ulang daya baterai, baik itu waktu jalan maupun berhenti. Atau ketika butuh dorongan ekstra, mesin juga bisa sekalian ikut kasih tenaga ke roda. Nggak perlu dipusingin, giliran kerjanya udah diatur sedemikian rupa dengan transisi yang cukup halus. Dan untuk MID-nya sendiri, kalau kita lihat data dari MID, tadi kita udah lewat MBZ, dan ini jalannya relatif rata ya. Catatan konsumsi rata-rata si Almas Hybrid ini lumayan nih, 20,4 km per liter. Tapi ini kita baru jalan 88 kiloan ya kira-kira. Ya, kita baru jalan 88,5 kilo. Optimis lah. Irit lah harusnya. Tungguin aja sampai perjalanan ini, di tengah-tengah nanti ada ini lagi, kita lihat lagi MID-nya ketika nanjak, ketika turun. Jadi stay tune. Lanjut perjalanan, bawa santai aja 80-100 km per jam di tol Trans Jawa yang kehitung lengang. Lumayan ada fitur-fitur yang bikin jalan lebih rileks seperti adaptive cruise control dan lane keeping assist. Ya bukan yang paling smooth apalagi natural, tapi cukup kepake untuk bantu jaga kecepatan konstan dan arah mobil. Anyway, seperti rencana kita sempetin istirahat dulu di kilometer 166 dan 379 agar supaya setiap jalan selalu aman dan fokus. Update dulu Cing, kita ini jalan udah agak jauh nih Kang ya. Yoi, udah hampir 400 kilo tuh. 465 kilo. Tadi kita udah lewat dari Semarang. Jadi sekarang lagi jalur yang nanjak-nanjak, yang lagi merangkak terus ke atas. Dari Semarang sampai Bawen kita akan terus nanjak nih. Betul. Terus si ininya, si konsumsi BBM ya pas posisi nanjak gini, kalau kita lihat average turun ya. Yes. Sebelum kita lewat Semarang, rata-rata 17-18 km per liter, sekarang turun ke 16,7 km per liter. Jadi ya wajar lah ya, lagi nanjak-nanjak. Wajar pasti, karena mesin bensinnya nyala terus dan putaran mesinnya juga tinggi karena dia ngejar torsi buat nanjak. Iya betul. Jadi memang kedengeran sih ya, mesinnya tuh ada lebih meraung gitu pas nanjak-nanjak gini. Cuman emang tadi di posisi kita lagi coasting, cruising yang rata-rata cenderung halus ya. Yes, karena hybridnya Wuling ini bekerja lebih banyak seri, sehingga dia bisa hanya menggunakan motor listriknya dan mesin bensin mati pada saat cruising. Iya, pas cruising jadi lebih senyap, terus emang full motor listrik aja. Bahkan kayak tadi kilometer kecepatannya di sekitar 80 gitu. Si RPM mesin tuh bisa 0 gitu. Jadi itu mungkin yang bisa akhirnya pede lah ya bahwa ini irit ya Kang. Irit. Kita masih jalan lagi, masih sekitar sepertiga perjalanan lagi. Ya, betul. Kita lihat
nanti seperti apa sampai ke tujuan kita di Surabaya. Yoi, berapa realnya habis berapa? Kalau tadi kan berdasarkan MID, realnya habis berapa sih? Kita tungguin aja ya. Sama ada satu hal lagi yang menarik, itu kan tadi kita ngisi full ya pas berangkat ya, Yep. full sampai leher tangki gitu. Si indikator bensinnya baru benar-benar ngurang pas sekitar 420 km. Baru turun 1 strip tuh. Baru turun 1 strip, jadi gila sih, kelihatannya irit sih. Ya, yakin lah ya, nggak perlu ngisi bensin lagi. Nggak tahu. Kita Lanjut lihat sampai nanti. Bali apa gimana? Lepas dari Semarang udah mulai gelap dan langsung aja gas hajar sampai Surabaya nggak pakai berhenti. Satu tangki ternyata masih nyisa banyak nih dan kita langsung samperin SPBU. Kita lihat habis bensin berapa banyak dan seirit apa sih konsumsi BBM-nya. Oke, kita udah sampai Surabaya tadi malam ya, Kang. Yes. Jalannya sekitar 12 jaman lah ya, 12-13. Zaman apa aja Ki? Lama Jalan bener. Batu, jalan Majapahit. Ya, kita jalan pagi sampai udah malam lah ya. Ya pagi kita Oke. berangkat jam 8 jam 9 nyampe jam 9 jam 10 ya. 9 juga, yes. Karena kita jalan nyantai ya. Nyantai. Nggak terlalu kenceng dan juga woles aja di jalan. Kecepatan rata-ratanya kurang lebih 80 km per jam ya kalau dihitung dari data meter clusternya. Ya, nah. Meski kalau realnya ya kita jalan tetap di atas gitu sih. Ya, 80. kadang-kadang kita sampai 100 segala macam. Ya, tapi santai aja Betul. gitu. Nah, jadi total biayanya, Kang. Oke, ya ini dia. Yang nggak bisa kita pungkiri adalah biaya jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya itu kalau gue sih bilang mahal, Ki. Mahal sih. Ya, jadi total itu 815.000 tuh dari Jakarta sampai Surabaya. Buat Dari tol. Jor ya? Ya, dari Jor. Kita masuk dari Jor. Itu baru tolnya ya. Dan setelah kita coba mobil ini yang berteknologi hybrid ini, nah, kita sedikit terselamatkan sih di situ. Karena setelah sampai Surabaya, kita isi kembali full bensinnya. Itu total biaya yang kita keluarkan untuk bensin sekitar 640 ribuan sekian. Murah, berarti bensinnya hitungannya lumayan ya. Irit. Kira Irit. berapa? Kemarin kita jaraknya kita sampai? Kita jarak tuh kemarin nempuh jadi dari pom bensin, Pom bensin di sampai ke Jakarta. pom bensin lagi. Ya. Itu totalnya 805,3 km. Oke, 805. Dan kita ngisi bensin. Kita ngisi bensinnya 46,19 liter. Dan Oke, kalau kan? di rata-rata, ya lumayan irit lah ya. Di Ya. rata-rata itu 17,43 km per liter. Dengan cara berkendara yang bisa dibilang normal. Kita Normal. juga nggak berusaha irit banget. Iya kan? Tapi nggak buru-buru Tapi juga. juga nggak buru-buru juga karena saat berhenti kita berhenti aja capek gitu ya. Ya, dengan istirahat-istirahatnya. Betul. Safe lah ya. 17,43 buat hybrid. Masih ada chance buat diperbaiki dengan Bisa. cara berkendara. Iya, bisa. Bisa lebih irit lagi. Pasti bisa lebih. Dan yang pasti kan kita juga dapat tenaga dari motor listrik yang Yes, lumayan betul rendang banget. ya. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan, Ki? Kan kita nyobain ini pakai yang Almas yang lama ya. Almas Hybrid yang lama, yang belum facelift ya. Belum facelift. Dan mungkin juga kondisinya udah capek. Iya, mobilnya udah sekian puluh ribu kilometer Ya. gitu, udah jalan. Mungkin nextnya kita cobain pakai Almas Hybrid yang baru kali ya. Yes, Wuling Almas Hybrid RS Pro yang baru dengan facelift mungkin akan membuat kita lebih memperoleh hasil yang lebih baik. Bisa jadi kondisinya baru. Udah gitu, ininya juga apa? Kita kali lihat satu tangki bisa kemana sih? Ah, yes, Iya nggak benar. sih? Kita coba lagi. Ya. Setuju, setuju. Ya udah mungkin gitu aja. Menurut teman-teman, 17,43 km per liter buat sebuah Almas Hybrid, buat sebuah mobil hybrid. Irit nggak sih? Boleh Yes. cerita dong di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share konten ini jika menurut kamu ini menarik. Terus kalau teman-teman mau cari video-video review soal motor bisa juga ke channel kita di Motovun Indonesia ya. Yes, Dan pasti.
Berita lebih lengkap ada di website kita di autofun.co.id. Saya Ahmad Karim pamit. Dan saya Budi Tias. Ciao. Bye.